Halo Sobat Tapers dimanapun kalian berada. Dalam membuat presentasi, jika Anda membuat presentasi biasa saja dan tidak melihat bagaimana trik membuat presentasi yang lebih efektif, maka presentasi Anda akan menjadi membosankan. Nah, dalam membuat presentasi ini, ada 3 tahapan yang harus kamu tahu. Nah, yang pertama itu ada perencanaan, lalu yang kedua itu ada persiapan, lalu yang ketiga itu ada presentasi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tahap yang kedua, yaitu tahap persiapan. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi tahap persiapan. Mahasiswa Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta semester 6 mampu. Yang pertama itu, mahasiswa mampu memahami tahap persiapan untuk presentasi yang efektif dengan baik. Lalu yang kedua itu ada mahasiswa mampu menjelaskan, menentukan desain untuk presentasi yang efektif dengan jelas. Lalu yang ketiga itu, mahasiswa mampu menerapkan latihan sebelum melakukan presentasi untuk presentasi yang efektif dengan baik. Tahapan selanjutnya setelah perencanaan adalah persiapan. Tahapan kedua yang menjadi dasar presentasi yang efektif adalah persiapan atau preparation. Dalam tahapan persiapan ini, menentukan desain menjadi langkah awal dari sebuah persiapan dalam menentukan presentasi yang efektif. Menentukan desain. Desain merupakan pemilihan dan pengorganisasian dari elemen verbal dan visual dari presentasi Anda. Desain dibagi menjadi 4 kategori: general design, instructional design, verbal atau visual design, dan specific media design. General design. Di dalam general design terdapat 2 faktor, yaitu structural appeal dan personal appeal. Yang pertama itu ada structural appeal. 1. Atau yang pertama, gunakan kata pengantar dan ringkasan, dan pastikan untuk memberikan ikhtisar sebelum fokus pada detail. Kedua, gunakan boxing proses planning yang mempertimbangkan materi pelajaran, audiens, dan respon yang diinginkan. Lalu yang ketiga, menggunakan isyarat verbal dan visual untuk menekankan elemen-elemen kunci dari presentasi. Keempat, mengatur informasi secara logis sehingga jelas bagi audiens. Yang kelima, bagilah informasi yang kompleks menjadi unit-unit kecil dan sajikan informasi penting di awal dan di akhir presentasi. Personal appeal. Pertama, gunakan sudut pandang audiens. Hindari kesalahan umum seperti menggambarkan tentang seseorang dan sudut pandang orang lain, dan bukan dari orang yang bersangkutan. Kedua, buatlah audiens terlibat, ajukan pertanyaan contoh dari pengalaman mereka. Yang ketiga, pada awal presentasi, nyatakan tujuan Anda sebagai contoh. Apa yang harus dilakukan, diketahui, dan dirasakan oleh audiens sebagai hasil dari presentasi Anda. Lalu selanjutnya ada instructional design. Dalam instructional design terbagi menjadi 3, yaitu attention, perception, dan memory. Nah, yang pertama itu ada attention. Pertama, perhatian terpikat oleh perubahan, gunakan variasi waktu kecepatan dan kekerasan dalam pengucapan. Kedua, pertimbangkan kompleksitas dari materi, terlalu simpel atau terlalu kompleks materi tidak menahan perhatian lebih baik dibandingkan yang memiliki kompleksitas menengah. Ketiga, konten yang bermakna dan bisa dimengerti menarik perhatian audiens. Yang kedua ada perception. Pertama, gunakan kata-kata untuk diucapkan, panah, angka, atau isyarat lainnya untuk mengarahkan perhatian audiens. Kedua, persepsi itu relatif, pertimbangkan apa yang ingin dilihat atau didengar secara bersamaan atau berurutan. Ketiga, persepsi itu selektif, gunakan hanya informasi yang bersangkutan dan batasi jumlah. Keempat, atur materi agar sesuai antara audiens dengan topik materi. Lalu yang terakhir itu ada memori. Pertama, memori akan terfasilitasi ketika materi yang disampaikan bermakna terhadap audiens. Kedua, pertanyaan dapat mendorong daya ingat dengan memfokuskan perhatian pada satu materi. Ketiga, memori dibantu dengan menghubungkan item yang tidak diketahui dengan item yang diketahui. Keempat, penyusunan mampu memberikan struktur yang meningkatkan memori.
Selanjutnya, dalam instructional design, ada verbal. Verbal yang pertama, untuk membuat pesan verbal yang komunikatif, pertimbangkan beberapa pedoman berikut. Hindari kata-kata yang sulit diucapkan. Gunakan gaya percakapan. Setiap orang memiliki pengertian yang berbeda, pastikan untuk mengklarifikasi maksud Anda. Gunakan kata-kata yang mudah. Gunakan candaan secara hati-hati, hindari intimidasi atau singgungan terhadap audiens Anda. Visual. Kesederhanaan merupakan kunci untuk menciptakan visual materi yang efektif. Gunakan elemen yang mendukung pesan Anda. Berikut beberapa tahapan yang harus Anda perhatikan. Buat hanya 1 poin per visual atau gunakan teknik pengungkapan progresif. Batasi jumlah kata-kata dengan rekomendasi maksimum 15-20 per visual. Terakhir, gunakan kata kunci, bukan frasa panjang. Melakukan latihan. Latihan atau rehearsal memberikan kesempatan untuk mencoba dan memeriksa aspek sebuah presentasi. Untuk membuat latihan Anda realistis, sertakan semua bahan yang ada rencanakan untuk digunakan dan jika mungkin minta bantuan untuk mengawasi latihan. Pendekatan lain adalah dengan membuat rekaman video latihan dan menontonnya dengan cermat untuk melihat apa yang mungkin untuk diperbaiki. Latihan dapat membantu kepercayaan diri tentang presentasi dan membantu menghindari demam panggung. Idealnya, latihan harus dalam pengaturan yang sama dengan presentasi akhir. Namun, biasanya itu bukanlah sebuah kemungkinan. Jadi, pembicara yang menggunakan multimedia perlu berlatih terlebih dahulu sehingga mereka nyaman berbicara melalui animasi serta mengendalikan presentasi dengan mouse ataupun keyboard.